hukuman bukanlah kunci dalam mendisiplinkan siswa. Siswa bisa saja jerah setelah diberi hukuman, tapi mereka jerah karena ada ancaman yang diberikan oleh guru, bukan karena kesadaran sendiri. Yang ketiga, saat pembelajaran siswa terlihat bosan karena proses belajar masih berpusat pada guru. Proses belajar yang selalu monoton karena lebih sering menggunakan metode ceramah dan kurang bervariasi dalam menerapkan model pembelajaran. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa nilai siswa adalah hasil akhir yang betul-betul harus memenuhi KKM. Sehingga saya sering merasa stres memikirkan bagaimana agar semua siswa bisa memenuhi KKM nilainya dalam setiap mata pelajaran. Padahal dalam proses pembelajaran yang paling diutamakan adalah proses saat belajar itu sendiri. Yang kedua, saya beranggapan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa dan akan memberi efek jerak pada siswa. Misalnya, menyuruh siswa berdiri di depan kelas saat terlambat mengikuti upacara bendera, memberikan hukuman menulis dan hukuman-hukuman lain yang saya anggap mendidik. Namun, ternyata saya keliru. Justru, hukuman bukanlah kunci dalam mendisiplinkan siswa. Siswa bisa saja jerah setelah diberi hukuman, tapi mereka jerah karena ada ancaman yang diberikan oleh guru, bukan karena kesadaran sendiri. Yang ketiga, pada saat pembelajaran siswa terlihat bosan karena proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Proses belajar yang selalu monoton dengan metode ceramah yang kurang bervariasi. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikiran atau perilaku saya yang berubah setelah mempelajari modul ini adalah seorang guru tidak hanya bertugas mengajar atau mentransfer ilmu saja, tapi lebih dari itu, guru juga bertugas mendidik, membentuk karakter siswa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, serta menganggap siswa sebagai anak kandung. Setiap siswa memiliki gaya belajar sendiri, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik diibaratkan seperti tukang kebun. Dan tukang kebun harus paham bagaimana cara memperlakukan tanaman, karena setiap tanaman mempunyai cara perawatan yang berbeda. Demikian seorang guru harus mampu memahami berbagai metode ajar agar kebutuhan siswa dan hak-hak siswa dalam mendapatkan pengajaran yang nyaman serta terpenuhinya merdeka belajar. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah merubah sanksi menjadi solusi. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang membentuk karakter siswa sesuai kodratnya, bukan lembaga pengadilan yang memberi hukuman bagi siswa yang membuat kesalahan. Misalnya, ada siswa yang rambutnya sudah panjang atau gondrong, maka guru tidak serta-merta mencukurnya di depan kelas, tapi beritahu dampaknya jika rambutnya gondrong bisa terlihat tidak rapi dan mungkin bisa mengganggu belajar jika rambutnya menghalangi mata. Lalu mintalah anak agar rambutnya segera dicukur. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pembelajaran yang berpihak pada siswa